Ini saya mau ngasah golok ya yang sudah tumpul, tetapi bukan dengan batu asahan, menggunakan gerenda ya. Nah, dalam tahapan menggerenda ini, mengasah dengan gerenda ini, dia bukan pakai satu batu ya. Kalau yang tebal itu untuk menipiskan besi yang tebal. Ada tiga ya. Ada tiga tahapan ya. Ada batu gerenda yang untuk menipiskan besi yang tebal. Yang kedua, cutting wheel yang bisa untuk motong besi dan juga bisa agak menghaluskan setelah digerenda pakai batu yang tebal. Ya. Yang ketiga yaitu pakai mata gerenda, pakai cutting wheel paper tuh. Itu memang khusus untuk menghaluskan, bisa untuk menghaluskan besi, bisa untuk menghaluskan PVC, bisa untuk menghaluskan plastik, bisa untuk menghaluskan juga kayu. Nah, itu barangnya di situ. Satu, mata gerenda untuk menggerenda, biasa dipakai untuk menggerenda bekas-bekas weldingan yang terlalu nongol ya. Nah, itu pakai yang tebal. Ini juga begitu saya gunakan, mula-mula pakai yang tebal. Terus yang kedua, setelah pakai yang tebal, maka saya menggunakan cutting wheel, pemotong besi yang agak tipis untuk menghilangkan yang terlalu kasar. Pertama kan kasar dia. Setelah memakai yang ke satu, yang kedua, maka finishingnya itu memakai mata gerenda paper ya, untuk penghalus finishing yang biasa digunakan untuk biasanya bikin penghalusan sudut lah ya, apa besi finishingan, apa kayu, apa PVC ataupun apa jenis, dia bisa digunakan. Itu ada contohnya di situ. Ke satu, kedua, ketiga. Nah, kalau kita menajamkan golok pisau tidak menggunakan mata gerenda paper tuh, kertas itu, dia tidak akan tajam. Karena dia tajam sebentar nanti tumpul lagi. Maka untuk penghalusnya seperti silet ya, maka pakai itu. Cara gosoknya harus beraturan. Kalau tidak beraturan malah kemakan dia. Ke kiri, ke kanan sih. Nah, perhatikan video ini. Jadi untuk mengasah 10 golok pun biarpun tebal pasti enak kalau pakai gerenda itu. Cuman kadang orang tidak tahu, hanya menggunakan mata gerenda aja dia seret. Pas sebentar dia dipakai tumpul lagi. Harus menggunakan 3 mata gerenda. Yang ke satu yang mata gerenda tebal khusus untuk menggerenda besi tebal. Yang kedua ada yang tipis yang biasa digunakan untuk orang teralis itu untuk pemotongan holo-holo. Yang ketiga baru mata gerenda yang paper itu finishing ya. Set, maka dia akan mengkilat. Stainless juga kalau sudah pakai itu, biarpun mutung dia set, timbulnya mengkilat putih. Semakin orang itu matanya terang ya, matanya terang, bagus ya. Nah, sabar, dia akan mengkilat seperti orang mau bikin batu cincin tuh. Batu juga bisa halus dia, bisa mengkilat dia. Kasih air lagi set. Cuman kalau paper nggak boleh kasih air ya. Nah, lihat itu setelah jadi, maka dia akan nampak sekali dia tajaman. Sudah saya contohkan situ juga. Ketika selesai finishing, maka saya potongkan dengan kertas. Ciri khas pisau golok tajam itu dipotongkan satu ke bulu rambut ya, ke rambut ataupun bulu kaki ya. Kedua dengan kertas. Kalau dia dipotongkan dengan bulu kaki itu sudah bisa putus, maka memang itu sudah tajam. Atau dengan kertas ya, kalau kertas ditarik ini sit langsung putus, itu sudah tajam. Karena kalau dia nggak tajam, kalau kertas dipotong tidak akan putus dia, karena dia akan melewat gitu. Begitu dengan bulu kaki itu ya. Kalau diginikan dengan golok atau pisau diginikan seret, nggak kepotong, berarti dia belum tajam. Tapi kalau dia sampai sit seperti silet, itu sudah tajam. Itu ciri-cirinya golok atau pisau tajam. Nah, harus seperti itu. Perhatikan terus di situ. Nah, itu yang ke satu, itu yang kedua, itu yang ketiga tuh. Nah, tuh lihat mengkilat gitu kan. Nah, ini belum ini nih, saya nggak sabar nih. Kalau yang sabar sih dia akan mengkilat lagi tuh, seperti tajam silet itu ya. Nah, perhatikan di situ. Nah, mantap, sip. Boleh dicoba di rumah kalau ada gerenda, daripada nggak nganggur kan. Kita beli gerenda bekas-bekas punya orang tuh, sekarang 100.000 ada ya. Tuh saya coba, seret. Nah, golok. Padahal tadi tumpul betul, set. Seret. Nah, kan? Golok sudah tumpul.
Kalau punya skill ya bisa begini ya, saat seret, nah set, set, nah sat, tajam kan? Selamat mencoba.